Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Baik semua kan? Nah, selamat hari Minggu. Saatnya kita beribadah, ya. Walaupun secara online, kita tetap semangat untuk beribadah. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat hari ini kami boleh merasakan hikmat Tuhan, berkat Tuhan, dimana kami boleh bangun dan merasakan berkat Tuhan di pagi hari ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Dan saatnya Tuhan kami akan beribadah. Walaupun melalui online ini kami percaya ibadah kami boleh menjadi berkat bagi kami. Firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus yang akan tolong kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, berkati anak-anak yang ada di rumah dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hoax. Apa itu hoax? Sebenarnya kita akan baca dulu di Mazmur 34 ayat 13. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, hoax adalah informasi yang tidak diketahui kebenarannya atau dibuat seolah-olah informasi itu benar. Jadi informasi yang salah tapi dibuat seolah-olah menjadi benar. Nah, dengan kata lain, hoax adalah berita bohong. Pasti nggak asing kan buat telinga kita kalau ada yang ngomong hoax. Nah, kenapa? Karena memang lagi tren hari-hari ini. Wah, banyak berita-berita bohong, berita-berita hoax yang tersebar melalui TV, YouTube, Facebook, grup WA, IG, banyak sekali. Ya nggak? Berita-berita bohong yang tersebar semakin hari semakin parah. Nah, bahaya nggak sih berita hoax itu? Bahaya. Bahayanya apa? Pertama, membuat kita jadi buang waktu, baik yang baca maupun yang menyebarkan, membuang uang. Kita baca berita lewat internet pakai kuota, orang yang menyebarkan hoax pakai kuota juga, buang uang kan? Nah, yang kedua adalah itu penipuan terhadap publik atau masyarakat. Namanya juga berita bohong, pasti menipu. Nah, yang ditipu siapa? Masyarakat. Nah, masyarakat itu siapa ya? Kita ini, kalian, Obama, semuanya masyarakat. Penipuan terhadap masyarakat atau penipuan terhadap publik. Nah, yang ketiga, memicu kepanikan. Nah, kalau hoaxnya ini atau berita bohongnya ini skala nasional atau tentang berita tentang yang berkaitan dengan negara atau suatu daerah, menyebabkan kepanikan dari masyarakat. Kayak kemarin contohnya, corona. Daerah A akan di lockdown. Bayangin begitu orang dengar lockdown atau ditutup aksesnya, orang berbondong-bondong beli makanan di supermarket, borong banyak banget. Itu kepanikan. Di negara-negara lain juga terjadi. Mereka memborong makanan. Ketika yang tidak kebagian, mereka marah, terjadi kerusuhan, bikin panik. Nah, itu akibat dari hoax atau berita bohong. Bahaya kan? Nah, makanya kita akan belajar hari ini. Nah, kenapa Tuhan tidak suka manusia berbohong? Karena ya tadi, berbohong menyebabkan kerugian bagi banyak orang, kepanikan. Nah, di Amsal 18 ayat 21 akan begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Hidup dan mati orang itu dikuasai oleh lidah kita, omongan kita. Ketika kita ngomong sesuatu yang baik, itu akan memberikan kehidupan atau berkat bagi orang lain. Tetapi ketika memberikan berita bohong, hal yang jelek, negatif, itu bisa membuat kematian bagi orang lain. Tuhan memberikan kuasa dalam lidah kita. Contoh hal yang baik, kita berdoa, kita mendoakan orang, teman kita yang sakit. Doa dalam nama Yesus kamu sembuh, itu berkat. Kita percaya sembuh melalui omongan kita. Tetapi kalau kita mengutuk orang, wah kamu goblok, kamu bodoh, itu juga keluar dari mulut kita. Dan itu menyebabkan bisa kematian buat orang yang digoblok-goblokin sampai akhirnya dia putus asa. Ada anak yang dibully, diejek, itu kan juga karena mulut kita. Diejek, akhirnya apa? Anak-anak yang diejek, dia merasa marah, tapi
tapi tidak berani, akhirnya dia bunuh diri, menyebabkan kematian. Bahaya kan? Nah, yang ketiga, penyebaran hoax, berita bohong ini melalui apa sih? Kalau dulu cuma pakai omongan, berkembang lewat media, koran, majalah. Yang kedua, media elektronik, berkembang lagi media elektronik, radio, TV, YouTube, ya enggak? Berkembang lagi melalui WA, Facebook, Twitter dan lain-lain. Kalau sekarang ditambah lagi, bukan pakai omongan aja, tapi pakai jari kita. Kenapa? Kita punya HP, kita nggak mungkin, ya kita bisa aja ngomong rekam gini langsung diambil. Tetapi lebih mudah kita pakai tangan kita, jari-jari kita. Kita menyebarkan berita, wah ada berita dari media ini, kita copy, kita upload di Facebook kita, atau kita sebarkan di WA kita, grup WA kita, pakai jari-jari kita, atau kita bikin berita sendiri, bisa. Kita bikin berita sendiri, kita ingin menjatuhkan si A, aku nggak suka sama ini, contoh, wah aku nggak suka sama Kevin, wah tak sebar berita bohong tentang Kevin itu nggak benar, tapi orang-orang udah pada tahu berita bohong, beritanya tentang wah Kevin itu suka bikin rusuh, atau siapa, Marvel itu anaknya gini, wah nggak turut sama orang tua, padahal Marvel itu orang baik, Kevin itu orang baik, tapi Obama menyebarkan berita tentang mereka, tentang hal yang buruk, akhirnya mereka dimusuhi banyak orang. Nah ini bahaya, ya nggak? Bahaya. Tadi dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Nah zaman sekarang nggak cuma lidah, jari kita, omongan kita mungkin orang nggak bisa dengar langsung, tapi jari kita bisa dibaca hasilnya. Kita menyebarkan berita ke orang lain bisa dibaca, langsung orang tahu, wah si A ternyata seperti ini, padahal bohong. Penyebar berita bohong ada sanksinya, bacakan ya. Sanksi hukum penyebar hoax bisa terancam hukuman 6 tahun penjara seperti ini. Setiap orang yang dengan sengaja atau tidak, atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Itu ada di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Bayangin aja, kita ngomong berita bohong, kita menyebarkan lewat HP kita, di Facebook, di Twitter tentang berita bohong, orang yang kita sebarkan beritanya nggak terima, kita dituntut, kita bisa kena hukuman 6 tahun penjara, denda 1 miliar. Ngeri ya. Dan banyak sekarang orang yang menyebarkan berita, akhirnya ditangkap polisi, dia masuk penjara. Di Mazmur 12 ayat 18, di Mazmur 12 ayat 18, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi berkat atau bisa menjadi kutuk, bisa menjadi kebaikan atau menjadi keburukan bagi orang lain. Kita harus sadari itu. Makanya sebagai anak Tuhan selalu diingatkan supaya kita tetap berbuat baik lewat omongan, lewat jari-jari kita. Apa yang kita sebarkan di Facebook, WA, Twitter adalah harusnya hal-hal yang baik, yang membangun, yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, memuliakan nama Tuhan. Kalau kita ngomong bohong, baik enggak? Enggak. Menjadi kemuliaan bukan Tuhan? Enggak. Tuhan nggak suka hal yang bohong. Udah nggak suka bohong, apalagi menyebarkan berita bohong, Tuhan paling nggak suka. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menjadi anak yang tidak suka menyebarkan berita bohong atau anak yang berbohong. Biarlah kami menjadi anak-anak yang suka berbuat baik, mengatakan apa yang benar, dan memberitakan berita-berita hal-hal yang benar, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami beritakan itu menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan menjaga mulut, bibir kami, hati kami, pikiran kami, sehingga tindakan kami menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka, sekolah mereka, studi mereka, biarlah mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang baik. Mereka memiliki kecerdasan, kepandaian,
hingga hidup mereka boleh sukses di kemudian hari. Terima kasih Bapak, berkati orang tua mereka, pekerjaan usaha mereka Bapak. Dalam kondisi yang seperti ini, biarlah berkat-berkat Tuhan selalu ada untuk kami semua, keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.